Pernahkah kalian mendengar istilah ultrasonik? Ultrasonik merupakan salah satu jenis gelombang bunyi yang dipancarkan oleh kelelawar. Kelelawar dapat mengetahui keberadaan suatu target melalui gelombang ultrasonik yang dipantulkan oleh target tersebut. Gelombang ultrasonik dimanfaatkan oleh kelelawar sebagai alat navigasi untuk terbang dan berburu. Selain gelombang ultrasonik, terdapat pula jenis-jenis gelombang bunyi lainnya. Apakah yang dimaksud dengan gelombang ultrasonik? Apa sajakah klasifikasi dari jenis-jenis gelombang bunyi? Agar kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian perlu mempelajari konsep gelombang bunyi dan klasifikasinya. Tahukah kalian apa penyebab terjadinya bunyi? Pada pelajaran IPA di SMP, kalian telah mengetahui bahwa bunyi disebabkan oleh adanya benda yang bergetar. Bunyi seekor nyamuk terdengar oleh telinga kita karena kepakan bulu-bulu kedua sayap nyamuk yang memiliki frekuensi sekitar 500 Hz. Bunyi seekor jangkrik terdengar akibat adanya getaran kedua sayapnya yang bergesekan secara terus-menerus. Dawai gitar yang tidak dipetik tidak menghasilkan getaran, sehingga kalian tidak dapat mendengarkan bunyinya. Namun, ketika kalian memetik dawai gitar, dawai akan bergetar dan kalian dapat mendengarkan bunyinya. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui bahwa gelombang dibedakan menjadi dua jenis, berdasarkan arah gerak partikel terhadap arah rambat gelombang, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah merambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah merambatnya searah dengan arah getarnya. Gelombang bunyi merupakan jenis dari gelombang longitudinal dengan partikel-partikel yang berosilasi searah dengan arah gerak gelombang tersebut. Gelombang bunyi dapat membentuk daerah bertekanan udara tinggi dan bertekanan udara rendah. Partikel-partikel yang saling berdesakan akan membentuk gelombang bertekanan udara tinggi yang disebut sebagai rapatan. Sementara itu, partikel-partikel yang saling berjauhan akan menyebabkan gelombang bertekanan udara rendah yang disebut sebagai renggangan. Artinya, gelombang bunyi membentuk rapatan dan renggangan yang menyebar dari sumber bunyi dan bergerak secara bergantian melalui medium. Selanjutnya, berdasarkan ada atau tidaknya medium perambatan gelombang, gelombang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium perambatan, sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat, baik melalui medium maupun vakum atau tanpa medium. Dapatkah gelombang bunyi merambat tanpa medium atau melalui ruang hampa atau vakum? Gelombang bunyi merupakan salah satu jenis dari gelombang mekanik yang dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan zat gas. Artinya, bunyi tidak dapat merambat melalui vakum atau ruang hampa. Contohnya, para astronaut di bulan tidak dapat saling berbicara secara langsung walaupun jarak mereka sangat dekat. Hal tersebut disebabkan bulan tidak memiliki atmosfer seperti bumi. Sekarang, kalian sudah mengetahui bahwa bunyi dapat dibentuk oleh benda yang bergetar dan hanya dapat merambat melalui medium. Mengapa bunyi dapat terdengar sampai di telinga kita? Bunyi yang merambat melalui medium akan menggetarkan selaput gendang telinga kita sehingga bunyi dapat didengar.
Jadi, kita dapat merangkum syarat-syarat terdengarnya bunyi sebagai berikut. Adanya benda sebagai sumber bunyi yang bergetar seperti dawai gitar. Adanya medium perambatan bunyi seperti udara. Adanya penerima bunyi seperti telinga. Persamaan dasar gelombang bunyi. Secara matematis, persamaan dasar gelombang bunyi dapat dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan lambda dibagi T sama dengan lambda dikali F yang dinyatakan sebagai persamaan 1. Variabel V menyatakan cepat rambat gelombang bunyi dalam satuan meter per second. Lambda menyatakan panjang gelombang bunyi dalam satuan meter. T menyatakan periode gelombang bunyi dalam satuan second. Dan F menyatakan frekuensi gelombang bunyi dalam satuan hertz. Klasifikasi gelombang bunyi. Manusia memiliki keterbatasan pendengaran. Artinya, benda yang bergetar dapat menghasilkan bunyi, tetapi tidak semua benda yang bergetar dapat terdengar bunyinya oleh manusia. Berdasarkan batas pendengaran manusia, gelombang bunyi dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Pertama, bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Frekuensi pada bunyi infrasonik sangat rendah sehingga tidak dapat didengar oleh manusia. Beberapa jenis hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonik adalah anjing, gajah, jangkrik, dan burung merpati. Kedua, bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang memiliki rentang frekuensi 20 Hz hingga 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh telinga manusia. Frekuensi pada bunyi audiosonik disebut sebagai ambang batas pendengaran manusia. Seseorang dapat mendengar bunyi dengan frekuensi terendah, yaitu 20 Hz, dan frekuensi tertinggi, yaitu 20.000 Hz. Namun, seiring bertambahnya usia, jangkauan frekuensi pendengaran manusia dapat berkurang. Ketiga, bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Frekuensi pada bunyi ultrasonik sangat tinggi, sehingga tidak dapat didengar oleh manusia. Beberapa jenis hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik adalah kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Supaya kalian lebih memahami gelombang bunyi dan klasifikasinya, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Soal: seekor kelelawar sedang terbang melintas pohon sambil memancarkan gelombang bunyi ultrasonik dengan frekuensi 34 kHz dan panjang gelombang 1 cm. Berapakah cepat rambat gelombang bunyi ultrasonik di udara yang dipancarkan oleh kelelawar tersebut? Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, F sama dengan 34 kHz atau dapat dikonversi menjadi 34.000 Hz. Lambda sama dengan 1 cm atau dapat dikonversi menjadi 10 pangkat negatif 2 meter. Ditanya, berapakah cepat rambat gelombang bunyi ultrasonik di udara atau V yang dipancarkan oleh kelelawar? Jawab, untuk menentukan cepat rambat gelombang bunyi ultrasonik yang dipancarkan oleh kelelawar, kita dapat menggunakan persamaan 1 sebagai berikut. V sama dengan lambda dikali F, dengan menyubstitusikan nilai lambda sama dengan 10 pangkat negatif 2 meter, dan F sama dengan 34.000 Hz ke dalam persamaan, akan diperoleh V sama dengan 340 meter per second. Jadi,
Cepat rambat gelombang bunyi ultrasonik di udara yang dipancarkan oleh kelelawar adalah 340 meter per second. Poin-poin penting pada pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Pertama, karakteristik gelombang bunyi adalah sebagai berikut. Gelombang bunyi disebabkan oleh adanya benda yang bergetar. Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal dengan partikel-partikel yang berosilasi searah dengan arah gerak gelombang tersebut. Gelombang bunyi dapat membentuk daerah bertekanan udara tinggi atau rapatan dan daerah bertekanan udara rendah atau renggangan. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang merambat melalui medium seperti zat padat, zat cair, dan zat gas. Kedua, secara matematis, persamaan dasar gelombang bunyi dapat dinyatakan sebagai berikut. Ketiga, berdasarkan batas pendengaran manusia, gelombang bunyi dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu sebagai berikut. Bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, dan bunyi ultrasonik.